Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya saudara? Bisa lebih semangat lagi ya. Ada haleluya? Siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Kita semua diberkati Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Dia Allah yang sangat baik, luar biasa baik, Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita tentunya bersyukur pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, memuliakan, memuji nama Tuhan. Semua itu hanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita sudah menikmati Tuhan lewat pujian penyembahan. Sekarang tiba waktunya kita menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang saya yakin dan percaya saudara, firman Tuhan ini adalah kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Ini adalah pelita bagi jalan kita, amin. Puji Tuhan. Nah saudara, seperti yang saudara ketahui, bulan lalu kita sudah belajar tentang apa kata Alkitab tentang keluarga saudara ya. Kita belajar banyak tentang keluarga. Nah selama beberapa minggu ke depan, gereja kita sekarang akan belajar tentang hikmat Amsal saudara ya. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan sangat baik sekali untuk kita pelajari bersama-sama. Ya, sedikit tentang kitab Amsal saudara. Ketika kita baca kitab Amsal, banyak orang yang berpikir bahwa kitab Amsal itu adalah kitab yang bakalan bikin kita tuh jadi lebih pintar atau bijaksana. Di satu sisi betul, ya. Tujuan dari kitab Amsal adalah untuk membuat orang yang tidak berpengalaman menjadi bijaksana. Ya. Dan banyak orang melihat kitab Amsal adalah kitab yang bisa bikin kita tuh jadi orang yang lebih cerdas. Nah, kenapa? Alasannya adalah karena di kitab Amsal banyak sekali kita temukan berbagai-bagai nasihat yang sifatnya itu sangat praktikal, ya. Sangat mudah untuk kita mengerti, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah sebabnya kitab Amsal itu cukup banyak disenangi oleh orang banyak, orang Kristen, ya. Karena apa? Karena kesederhanaannya, saudara. Mudah dimengerti. Oh, ini sangat relate sekali dengan kehidupan saya sehari-hari. Karena memang kitab Amsal itu banyak berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita mengatur kata-kata kita, banyak sekali saudara. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan ada motivator-motivator juga yang mengutip kitab Amsal. Sekalipun mereka bukan orang Kristen saudara. Pernah menemukan itu, saya sering, oh ini kayaknya kok sama persis ayatnya dengan di Amsal. Tapi dia bukan Kristen, tapi diambil untuk menyemangati orang, menjadi memberikan motivasi kepada banyak orang. Nah, ketika kita baca kitab Amsal dan menganggap kitab Amsal ini adalah kitab yang akan membuat kita itu pintar, udah sebatas itu saja, membuat kita semakin bijak. Kita akan kehilangan gambaran besar dari kitab Amsal ini, saudara. Ya. Jadi kita harus ingat saudara ya, bahwa seluruh kitab suci, kita sudah pernah belajar hal ini di bulan-bulan awal saudara ya. Seluruh kitab suci itu berbicara tentang Kristus saudara, termasuk kitab Amsal. Jadi kitab Amsal ini bukan hanya kitab yang sifatnya moralistik, mengatur kehidupan moral kita, bukan. Kitab Amsal ini pun berbicara tentang Kristus. Bahkan kita sudah belajar sedikit minggu yang lalu bahwa hikmat yang dimaksud di dalam Amsal ini adalah Kristus itu sendiri, saudara. Kita sudah belajar bahwa Kristus adalah sang hikmat yang mengambil wujud sebagai manusia. Bahkan kalau saudara nanti di rumah baca Amsal yang pasal 8, saudara baca semuanya satu pasal. Itu seperti seakan-akan berbicara tentang Yesus itu sendiri. Ya. Jadi Amsal ini adalah buku yang luar biasa sekali, saudara. Jadi kita harus tahu bersama semua Alkitab termasuk Amsal itu berbicara tentang Kristus. Jadi kalau kita baca kitab Amsal tanpa Kristus, ya Tuhan Yesusnya dihilangin, maka kitab Amsal hanya akan menjadi kitab tuntunan moral yang tidak ada bedanya dengan buku-buku di toko buku, saudara. Itu bukan lagi firman Tuhan. Kalau kita hanya melihat Amsal sebagai, oh ini bisa memotivasi saya, ini bisa apa ya yang perlu saya lakukan ya, supaya saya bisa lebih baik. Kalau kita melihat kitab Amsal hanya sebatas itu saja, maka kitab Amsal nggak ada bedanya dengan toko-toko buku-buku di
toko buku Gramedia dan lain sebagainya. Buku-buku yang sifatnya self-development. Ya. Oleh karena itu saudara, hanya dengan lensa Injil Kristuslah, hanya ketika Kristus ada di dalam kitab Amsal inilah, maka kitab Amsal akan menjadi kitab yang mengubah setiap hati kita. Saya berani katakan saudara, buku-buku yang sifatnya self-development, bukan tidak ada gunanya saudara ya. Tapi itu tidak bisa mengubah hati kita. Yang bisa mengubah hati kita hanya firman Tuhan saudara. Amin. Amin saudara ya. Nah kita akan lihat bersama-sama ayat pokok kita di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 2 dan ayat yang ke-12. Kita bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama saudara, kita membaca kebenaran firman Tuhan. Amsal 11 ayat 2 dan ayat 12 ya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang sangat keras sekali saudara ya. 1, 2, 3. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Diberkatilah mereka yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya saudara ya. Nah kalau saudara perhatikan, judul kita hari ini adalah bahaya dosa kesombongan. Ya, ini adalah salah satu hal yang diangkat juga di dalam kitab Amsal. Dan kita akan melihat hal ini. Apa bahayanya dari dosa kesombongan? Kalau saudara perhatikan, ada ayat di Alkitab yang berkata seperti ini. Jika kita berpikir bahwa kita adalah orang yang pintar, kita adalah orang yang tahu segala-galanya. Jika kita berpikir bahwa kita adalah orang yang paling bijaksana, ayat Alkitab bilang apa? Maka di saat yang sama sebenarnya kita adalah orang-orang yang paling bodoh saudara. Itu paradoks dari firman Tuhan saudara ya. Orang yang merasa dirinya pintar, orang yang merasa dirinya saya sudah paling tahu semuanya, saya sudah paling hebat, saya sudah paling bijaksana ya. Saya tidak mungkin salah, maka di saat yang sama firman Tuhan katakan sebenarnya kita adalah orang paling bodoh saudara. Nah tapi Alkitab juga mengatakan ketika kita menyadari bahwa kita ini terbatas, kita memiliki banyak ketidaktahuan ya. Kita masih belum tahu banyak, kita masih perlu belajar lebih, kita rendah hati mengakui bahwa kita adalah pribadi yang belum bijak-bijak amat saudara. Saya masih perlu belajar dari orang lain. Saya masih perlu menerima nasihat dari orang lain. Nah ketika kita menyadari keterbatasan kita, maka sebenarnya Alkitab katakan kita adalah orang yang sedang ada di dalam proses menjadi orang yang semakin bijak. Amin saudara. Ketika kita menyadari keterbatasan kita, dengan kata lain disitulah kita sedang berproses untuk menjadi semakin bijak saudara. Nah itulah sebabnya salah satu karakter yang sangat penting untuk kita miliki supaya kita jadi orang yang bijaksana. Karena tujuan dari kitab Amsal adalah supaya orang yang tidak berpengalaman, orang bodoh ini mendapatkan kebijaksanaan. Ya. Salah satu karakter yang sangat penting untuk kita miliki supaya kita bisa menjadi orang yang bijak adalah kerendahan hati. Amin saudara. Itu adalah karakter yang sangat-sangat penting sekali. Bahkan saya mau katakan orang-orang di luar sana juga tahu hal ini saudara. Ya. Nah tapi permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita bisa menjadi rendah hati kalau hati kita dipenuhi oleh kesombongan saudara. Sulit bagi kita untuk menjadi seorang yang rendah hati kalau hati kita ini dipenuhi oleh kesombongan. Bahkan seringkali orang yang sombong itu nggak sadar kalau dia itu sombong saudara, betul ya? Pernah tahu? Saya lihat ada beberapa yang senyum, kayaknya teman saya ini. Padahal mungkin dia sendiri gitu. Makanya dia nggak sadar kalau dia itu sombong, saudara. Dia nggak tahu kalau dia itu flexing sana, flexing sini. Dia tidak sadar kalau dia itu sombong. Nah, penting bagi kita oleh karena itu mengenali definisi dari kesombongan. Bagaimana kita istilahnya menganalisa ya kesombongan yang ada di dalam hati kita. Karena saya yakin dan percaya yang namanya sombong kita semua pasti terjebak di dosa ini, saudara ya. Termasuk saya, saudara. Maka kita harus bertobat setiap hari, ya.
Nah, ada 3 poin pagi hari ini. Yang pertama kita akan mengenali kesombongan, saudara. Bagaimana kita bisa menganalisa ya kesombongan yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita akan melihat orang yang tetap tinggal di dalam kesombongannya, itu pasti dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Ya, karena kesombongan itu pasti menghancurkan sifatnya, saudara. Kita akan melihat. Yang ketiga, kita akan melihat obat dari kesombongan itu sendiri, ya. Kita akan masuk ke poin yang pertama, saudara, mengenali kesombongan. Yang siap belajar katakan amin. Ya. Amsal 11 ayat 2 dan 12a. Di situ dikatakan apa? Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Jadi saudara, kita bisa melihat di ayat ini, kita melihat bahwa kesombongan, orang yang sombong itu pada akhirnya akan membuat kita itu menjadi pribadi yang suka mencemooh. Ya, mungkin kebanyakan dari kita langsung, si dia banget si dia. Kita kayaknya nggak mau nunjuk diri kita sendiri, saudara ya. Oh ya, dia orangnya kayak gitu banget tuh, suka ngeledekin orang-orang yang lebih rendah dari dirinya. Ya, padahal kita juga sering seperti itu, saudara. Ya. Jadi ayat ini mengatakan bahwa orang yang sombong pada akhirnya akan membuat kita menjadi pribadi yang suka mencemooh. Makanya kalau saudara lihat, orang yang sombong itu biasanya cenderung memandang rendah orang lain. Ya. Orang yang sombong itu biasanya dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Orang yang sombong itu ciri-cirinya adalah suka meremehkan orang lain. Karena tidak sehebat dirinya, karena mungkin tidak punya sebanyak dirinya. Wah, saya punya harta yang banyak, kamu gak banyak. Ya, meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu kecil, remeh, hina. Karena merasa dirinya itu jauh lebih baik. Ya. Nah makanya, saudara tahu nggak apa makanannya orang sombong? Ada yang tahu makanannya orang sombong? Makanannya orang sombong adalah dia merasa nikmat, dia merasa puas ketika dia bisa jadi lebih baik daripada orang lain. Makanya orang yang sombong adalah orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, saya lebih hebat, saya lebih mampu, saya lebih bisa, saya lebih bertalenta. Semuanya, itu makanannya orang sombong, saudara. Ya, mendapatkan kepuasan, kenikmatan ketika membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi ini definisi sombong yang pertama, saudara. Ya. Kesombongan adalah kebutuhan untuk merasa lebih unggul daripada orang lain. Dalam hal apa? Dalam berbagai hal. Dalam hal apapun. Ya. Jadi kesombongan adalah kebutuhan untuk merasa lebih unggul. Dia akan gelisah kalau ada orang lain yang lebih hebat dari dia, saudara. Karena apa? Kebutuhannya adalah dia harus lebih hebat daripada orang lain. C.S. Lewis, teolog yang terkenal ya, udah meninggal, orangnya udah lama, saudara. Dia pernah bilang seperti ini. Kalau anak muda tahu ya, yang nulis bukunya Narnia. Kesombongan tidak hanya senang memiliki sesuatu. Jadi orang sombong itu selain senang memiliki sesuatu, tapi juga senang saat memiliki sesuatu yang lebih unggul daripada orang lain. Itu namanya sombong, saudara. Dia mendapatkan kenikmatan serta bangga saat menjadi lebih hebat daripada orang lain. Sekali lagi, mungkin di pikiran kita dia muncul nama-nama teman-teman kita ya. Tapi mari kita renungkan diri kita sendiri, saudara ya. Apakah kita pernah seperti ini, saudara? Ya. Jadi tidak hanya senang memiliki sesuatu untuk dipamerkan, biasanya kayak gitu ya. Prestasinya, apa yang dia miliki, semuanya senang dipamerin. Nah, tapi dia juga senang saat memiliki sesuatu yang lebih unggul daripada orang lain. Dia ngerasa puas. Oh, prestasi saya lebih hebat daripada dia. Oh, barang saya lebih bagus daripada dia. Dia mendapatkan kenikmatan dari situ. Nah, itu namanya kesombongan, saudara. Jadi kalau kita mau tahu apakah kita adalah orang yang sombong atau enggak, saudara,
Cara menganalisanya seperti ini. Coba cek hati kita, apakah kita itu sering mendapatkan kepuasan ketika kita tahu kita itu lebih unggul daripada orang lain. Mari kita renungkan, mari kita refleksikan saudara. Cara untuk tahu bahwa kita adalah pribadi yang sombong atau enggak saudara, kita bisa melihat hati kita. Ketika saya lebih unggul daripada orang lain, apakah saya mulai meremehkan orang itu? Ketika saya punya lebih banyak daripada orang lain, apakah saya mulai melihat orang itu sebagai orang yang kerdil dan kecil di mata saya? Jika jawabannya adalah ya, maka kita sedang terjangkit virus kesombongan, saudara. Karena kita mendapatkan kepuasan ketika kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Jadi ciri orang sombong adalah dia mendapatkan kenikmatan dan kebanggaan saat menjadi lebih hebat dan lebih baik daripada orang lain. Itu namanya kesombongan, saudara. Orang lain punya rumah 2 tingkat, saya akan bangun 4 tingkat. Saudara pernah tahu beritanya ada orang di kampung, dia beli mobil, pulang-pulang udah ada pagernya. Tetangganya kayak iri, cemburu gitu loh saudara. Karena apa? Orang sombong itu gelisah kalau ada orang yang lebih baik daripada dia. Saya harus bisa lebih bagus daripada dia, saya harus bisa lebih banyak daripada dia. Itu ciri orang sombong, saudara. Orang lain punya Innova, dia harus punya Rubicon, saudara. Makanya jadi orang sombong itu capek, saudara ya. Dia punya ini, saya harus bisa lebih lagi. Dia punya ini, hidupnya nggak pernah tenang, nggak bisa tidur. Kira-kira dia liburan kemana tahun ini ya? Kalau dia liburan ke Antartika, saya harus ke planet Mars. Ya. Gak tenang hidupnya karena gimana ya, saya harus lebih baik, saya harus lebih hebat, saya harus terlihat lebih signifikan daripada orang lain. Jadi orang yang sombong adalah orang yang mendapatkan kepuasan ketika dia tahu dia lebih baik daripada orang lain dan gelisah kalau ada orang lain yang lebih baik daripada dia. Tapi kalau ditanya ya jawabannya saya bukan sombong, saya hanya ingin menjadikan orang lain itu sebagai acuan. Wah. Ya, padahal sebenarnya dia dalam hatinya nggak terima, saudara. Dia iri hati. Nah itu ciri orang sombong, saudara. Itu ciri orang sombong. Dan kalau kita renungkan, saudara, kalau kita renungkan, kita refleksikan kehidupan kita memang cenderung senang untuk membuktikan kepada banyak orang bahwa kita ini penting dan harus diperhitungkan. Betul, saudara ya? Kita ini cenderung mengumpulkan istilahnya portfolio atau CV-CV prestasi kita, barang-barang kita untuk diperlihatkan kepada orang lain, ini loh prestasi saya, ini loh barang-barang yang saya miliki, saya ini penting, saya ini harus diperhitungkan. Dia berusaha membuktikannya lewat apa? Lewat prestasinya, lewat gelar yang dia miliki, lewat harta benda yang dia miliki. Ya. Lewat itu semua, dia ingin mengatakan kepada semua dunia, saya ini orang paling hebat, saya harus didengarkan, saya harus diperhatikan. Makanya kalau saudara perhatikan, saudara pernah tahu ada orang yang gelarnya gak disebut terus dia tersinggung, saudara. Karena lupa disebut gelarnya. Tersinggungnya setengah mati. Sampai marah-marah. Saya ini sekolah bla bla bla. Gak disebut waktu dipanggil ke depan gelarnya. Kenapa saudara? Karena harga dirinya ada di gelar itu saudara. Tanpa gelar itu dia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Saya harus ada gelar saya ini, sebut gelar saya. Dia bisa marah saudara, waktu gelarnya gak disebut. Ada orang yang gak peduli, pokoknya mereknya ini gitu, tasnya atau apanya, handphonenya, sepatunya, mereknya apa gitu yang paling mahal. Sekalipun sebenarnya itu KW saudara. Ya. Tapi dia senang ngumpulin barang-barang yang seperti itu untuk membuktikan dia ini mampu. Padahal ya barang KW ya tetap ketahuan juga saudara ya. Orang yang sering beli barang ori tahu ngelihat dari jauh aja udah kelihatan itu barang KW. Tapi banyak orang yang seperti itu saudara. Dia lebih milih barang yang KW tapi brandednya itu yang bagus daripada barang yang biasa saudara. Karena apa? Karena kesombongan di dalam hatinya saudara. Dan kita semua
punya kecenderungan seperti itu, saudara. Makanya kita harus bertobat setiap hari. Amin, saudara. Ya. Jadi intinya manusia itu selalu mencari pembuktian diri lewat apapun dalam kehidupannya. Kedudukannya, apa yang dia capai, lewat apapun. Kita selalu mencari pembuktian diri, kita selalu mencari rasa berharga di tempat yang lain selain Tuhan. Padahal pengkhotbah katakan apa, saudara? Tuhan menaruh kekekalan di dalam setiap hati manusia. Artinya, saudara, rasa berharga kita, kebutuhan kita akan penerimaan, kebutuhan kita untuk dikasihi, kebutuhan kita untuk dihargai, semuanya itu ada di dalam Tuhan. Amin, saudara. Semuanya itu bisa kita temukan di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah membuktikannya. Bahwa kita ini dikasihi, kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan membuktikannya lewat apa, saudara? Lewat kematiannya di atas kayu salib. Kurang berharga apa kita, saudara? Kurang dikasihi seperti apa lagi? Ya. Makanya Tuhan bingung waktu kita bertanya, Tuhan ini sebenarnya mencintai saya atau enggak? Tuhan bingung, dalam tanda kutip ya, Tuhan kan enggak mungkin bingung. Tuhan bingung waktu kita tanya, Tuhan ini sayang saya apa enggak? Karena Tuhan bilang, loh saya sudah memberikan yang terbaik anak saya. Anak kesayangan saya yang tunggal, saya berikan buat kamu. Kurang apa lagi? Ya. Jadi semua yang kita butuhkan itu ada di dalam Kristus. Tapi karena dosa, hati kita jadi rusak, saudara. Ya. Makanya dosa ini adalah virus yang sangat berbahaya sekali. Karena dosa, hati kita jadi rusak. Dan kita punya kecenderungan untuk apa? Kita punya kecenderungan untuk mencari rasa berharga di tempat yang lain. Kita punya, karena dosa, kita jadi punya kecenderungan untuk mencari rasa berharga di uang kita, kedudukan kita, prestasi kita. Apapun dalam kehidupan kita. Orang yang menaruh rasa berharganya di dalam harta mereka, kedudukan prestasi mereka, jabatan mereka, ketika mereka kehilangan semuanya itu, mereka bisa stres. Betul, saudara ya? Karena apa? Rasa berharga saya ada di situ. Rasa berharga saya ada di pekerjaan saya, ada di uang saya. Kalau itu pergi, saya nggak punya harga diri lagi. Itu yang terjadi ketika hati kita rusak karena dosa, saudara. Makanya, saudara, saya mau katakan cara paling mudah untuk memuaskan kesombongan kita itu dengan cara apa? Membandingkan diri kita dengan orang lain yang tidak lebih baik daripada kita. Kita mencari kenikmatan lewat situ, saudara. Kita membandingkan, si dia masih kayak gitu, saya sudah jauh di depan nih. Saya sudah lebih hebat, lebih mapan dan lain sebagainya. Dia masih di situ, aman nih berarti. Dia mendapatkan kenikmatan dari situ, saudara. Contoh di Alkitab ya, ini dalam hal rohani, saudara. Saudara pernah tahu ceritanya ahli Farisi yang berdoa kepada Tuhan, ya, saya puasa, saya memberikan persembahan dan lain sebagainya. Tidak seperti orang ini, Tuhan. Wah. Pernah lihat orang yang terlihat rohani tapi sangat nyebelin, saudara? Banyak, saudara ya. Wah, saya puasa, wah, yo kesaksian, tapi sepertinya ini meninggikan namanya sendiri, kemuliaan bagi rata, saudara ya, daripada kemuliaan untuk Tuhan. Kesaksian tapi tentang dirinya sendiri, makanya saya waktu itu puasa 70 hari, 70 malam. Wah, pokoknya semuanya tentang dia, wah rohani tapi kok sombong sekali. Ya, nah kayak gitu banyak, saudara, kita perlu bertobat, saudara ya. Dia mendapatkan kepuasan dari situ, saudara. Wah, kamu gak lebih saleh daripada saya masih lebih baik daripada kamu. Nah, kita sudah terjebak dengan yang namanya kesombongan rohani, saudara. Ada juga, kalau saudara pernah dengar, dan ini sangat umum sekali. Lihat loh kehidupannya dia, susah banget, makanya kita harus bersyukur. Sering dengar, saudara ya. Tapi saya mau katakan, itu adalah cara yang salah untuk kita bersyukur, saudara. Karena apa? Kita bersyukur di atas penderitaan orang lain. Amin, saudara. Jadi berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau ada orang lain yang kesusahan, jangan bersyukur, saudara, bantuin, saudara ya. Bukan wah saya bersyukur nih nggak kayak dia, jangan, saudara. Orang itu butuh bantuan kita. Kalau kita bersyukur, dasar dari kita bersyukur adalah kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Itu dasar kita bersyukur.
Bukan karena orang lihat orang ini nggak bisa ini nggak bisa itu, kita bersyukur ya, kita masih bisa ini masih bisa itu. Itu cara yang kurang tepat. Itu menggelitik kesombongan kita sebenarnya, saudara. Ya. Nah, yang kedua kita akan melihat definisi sombong menurut Amsal, saudara ya. Amsal 15 ayat 25a, di situ dikatakan rumah orang congkak dirombak Tuhan. Jadi orang Tuhan, kalau saudara ada ayatnya, Tuhan itu membenci orang yang congkak. Pakai bahasa membenci loh saudara, itu Tuhan gak suka sama sekali. Ya. Rumah orang congkak dirombak Tuhan. Amsal 16 ayat 19, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Ya. Apa definisi kesombongan menurut Amsal di sini, saudara? Nah, kata congkak di sini menggunakan bahasa Ibrani adalah ge'eh, saudara. Nah, apa itu artinya ge'eh? Ya, itu bahasa yang digunakan di sini, saudara. Nah, kata ini adalah kata yang biasa diaplikasikan kepada Tuhan untuk menggambarkan keagungan dan keunggulan yang tertinggi. Itu arti kata ge'eh. Jadi ini kayak kata ini sebenarnya untuk Tuhan, ya, untuk menggambarkan keagungan, kemegahannya Tuhan, keunggulannya Tuhan yang paling tinggi. Nah, apa maksudnya di sini? Artinya, perhatikan ini penting, saudara. Penulis Amsal ingin memberitahukan kepada para pembacanya, orang yang sombong sebenarnya adalah orang yang ingin menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang congkak adalah orang yang di dalam hatinya ingin menjadi Tuhan. Itu congkak, saudara. Mengerikan sekali ya. Tidak heran kenapa tadi saya sebutkan Tuhan itu sangat membenci orang congkak, saudara. Karena apa? Ketika kita congkak, sebenarnya dalam hati kita ini pengen jadi Tuhan. Kalau saudara dengar ini mirip-mirip siapa, saudara? Di Kejadian. Mirip Adam dan Hawa, saudara. Tuhan bilang jangan makan. Terus ularnya bilang apa? Kalau kamu makan kamu bakalan seperti Tuhan. Akhirnya Hawa, tertarik nih. Saya bisa jadi seperti Tuhan. Dan dosa itu udah ada dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, saudara. Ya, persis seperti dosanya Adam dan Hawa. Itulah sebabnya Tuhan sangat membenci kecongkakan, saudara. Ya, jadi ini arti kesombongan, saudara. Kesombongan adalah kita ingin menjadi Tuhan atas hidup dan diri kita sendiri, saudara. Kita tidak mau Tuhan ikut andil di dalam hidup kita. Tuhan gak usah ikut campur dulu. Ya. Kalau anak muda biasanya dalam urusan asmara, wah, Tuhan jangan ikut campur, saya mau sama dia. Ngotot gitu. Itu anak muda, saudara ya. Kita pun sama, seringkali kita terjebak di dalam hal itu, saudara. Kita ingin menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri, kita ingin menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Sama seperti Adam dan Hawa ketika diperhadapkan dengan pilihan, mana yang mau kamu pilih? Kamu hidup mau dituntun Tuhan atau kamu mau hidup dituntun oleh kebijaksanaanmu sendiri? Adam dan Hawa memilih untuk menuntun hidupnya dengan kebijaksanaannya sendiri. Dia memakan buah yang terlarang itu. Itulah sebabnya sampai sekarang pun kita adalah orang-orang yang suka sekali mengandalkan diri kita sendiri dan gak mau Tuhan ikut campur atas urusan kita. Nanti waktu udah kepentok baru nangisnya sama Tuhan, saudara. Atau waktu kepentok baru nyalahin Tuhan, kasihan Tuhan ya. Nah, tapi inilah kita cenderung untuk mengandalkan diri kita sendiri. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 di situ katakan apa? Nanti saudara baca di rumah. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri cenderung menjauhkan dirinya dari Tuhan. Ya. Nah, ada salah seorang hamba Tuhan pernah bilang seperti ini, saudara ya. Kesombongan dalam arti spiritual itu menolak untuk membiarkan Tuhan menjadi Tuhan. Kita nggak mau Tuhan itu ngatur-ngatur kehidupan kita. Kita sering seperti itu, saudara ya. Kita nggak mau Tuhan itu ngatur-ngatur kehidupan kita.
Nah itu namanya kesombongan, itu spirit kesombongan saudara. Menolak Tuhan untuk menjadi Tuhan. Kita mengambil status Tuhan untuk diri kita sendiri. Itu kesombongan saudara. Gagasan itulah yang membuat hati kita hampa dan menjadi penyebab kita senantiasa merasa takut dan terabaikan. Jadi orang yang sombong itu di saat yang sama dia ingin menjadi Tuhan, tapi di saat yang sama dia tahu dia tidak bisa menjadi Tuhan. Itulah sebabnya dia selalu merasa takut terabaikan, saudara. Ya. Orang yang sombong adalah orang yang ingin menjadi Tuhan, tapi di saat yang sama orang sombong adalah orang yang sangat rapuh sekali. Orang yang paling takut dan paling khawatir. Itu orang sombong, saudara. Gimana ya kalau ternyata orang lain gak nerima saya? Dia akan berusaha semaksimal mungkin berperforma, saudara ya. Supaya apa? Dia bisa diterima oleh orang lain. Oh gimana ya nanti kalau ada orang lain yang lebih hebat daripada saya? Makanya saya tadi katakan jadi orang sombong itu capek sekali, saudara. Karena setiap hari harus terus membuktikan dirinya sendiri. Ada orang yang lebih hebat, dia akan banting tulang lebih hebat lagi dari orang lain. Ya. Gimana nanti orang sombong itu selalu khawatir, gimana nanti kalau orang-orang meninggalkan saya, kalau saya tidak punya apa-apa lagi. Kemarin saudara waktu kita retreat, pembicaranya pernah cerita, dia punya teman terjebak, temannya itu dulu ya cukup berada saudara ya, punya uang lah, keluarganya dari kalangan yang punya uang gitu. Dia suka traktirin teman-temannya, karena apa saudara? Karena ingin mendapatkan penerimaan. Satu saat keluarganya ini bisnisnya hancur, jadi dia tidak punya sebanyak dulu lagi. Apa yang dia lakukan saudara? Tapi keinginan untuk diterimanya masih tetap ada. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan pinjol saudara. Tahu sampai berapa? 300 juta untuk traktirin orang-orang saudara. Makanya saya bilang tadi di poin yang kedua, kesombongan pasti akan menghancurkan saudara. Dan yang seperti itu banyak sekali. 2 kali dia jatuhnya saudara. Yang pertama 170 juta kalau nggak salah ya. Habis itu dia bertobat tapi habis itu balik lagi. Kali ini yang kedua 300 juta rupiah saudara. Itulah orang sombong saudara. Mengerikan sekali. Ya, jadi orang sombong itu terlihat hebat di luar, tapi sebenarnya di dalam hatinya ada kekosongan, ada kehampaan di dalam hatinya. Ya, makanya jangan jadi orang sombong, saudara. Amin, saudara. Kita harus bertobat setiap hari. Nggak bisa tidur, saudara, kalau jadi orang sombong ya. Nah, kemudian definisi yang ketiga, kesombongan itu membuat segala sesuatu terkait tentang dirinya sendiri. Amsal 13 ayat yang ke-10, di situ katakan apa? Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, wisdom is found in those who take advice. Jadi orang yang suka menerima nasihat itu orang bijak itu. Tetapi orang yang sombong itu hanya menimbulkan pertengkaran, saudara. Ya, contoh. Saya kasih contoh supaya kita lebih paham saudara. Ketika ide kita ditolak ya, atau ada, saudara pasti pernah tahu ada orang yang idenya ditolak, dia itu tersinggungnya luar biasa saudara. Pernah tahu ya, pasti ada saudara. Tapi sebenarnya dia tersinggung bukan karena idenya ditolak, tapi karena apa? Dia tersinggung karena merasa dirinya lah yang ditolak saudara. Ya, makanya orang yang sombong selalu menimbulkan pertengkaran saudara. Karena dia tersinggungan, dia gampang marah. Egonya ini besar sekali. Ya. Dia itu harus didengarkan, dia itu harus dianggap penting. Pokoknya setiap apa yang dia usulkan harus didengarkan, harus dilakukan. Ya. Dan ketika ditolak, dia merasa dirinya yang ditolak. Padahal sebenarnya mungkin orang lain itu niatnya ya memang idenya itu kurang bagus saudara ya. Tapi dia nanti komentarnya gini, oh iya dia itu memang gak tahu kenapa ya sensi sama aku gitu. Padahal sebenarnya enggak loh saudara, tapi dia tersinggung. Nah itu orang yang sombong saudara. Ya. Ketika ada orang memberikan ide ini bagus deh gambarnya, tapi kayaknya kalau lebih lukisannya ke tengah sedikit kayaknya bagus, dia bisa tersinggung. Aku yang ngatur-ngatur sendiri. Ya.
Dia bisa tersinggung, saudara. Ya. Kita marah, kita tersinggung. Itu berarti ciri orang yang sombong. Ketika dikasih masukan tersinggung, itu ciri orang yang sombong, saudara. Gak mau nerima masukan. Ya. Makanya spiritnya orang sombong itu apa, saudara? Saya paling benar, saya paling tahu, saya tidak mungkin salah. Kalau saya salah, balik lagi ke yang nomor satu, saya paling benar. Ya. Saya paling benar, saya paling tahu, saya tidak mungkin salah. Itu spirit dari kesombongan, saudara. Nggak mau terima masukan. Ya. Makanya orang yang kerja dengan orang yang sombongnya luar biasa, itu menderitanya luar biasa, saudara. Ya, karena dia harus didengerin, harus sarannya dia yang paling dilakukan. Ya. Kalau ditolak dia bisa tersinggung. Akhirnya kita semua pada berpikir, kata-kata apa yang tepat supaya dia tidak tersinggung. Ya. Tapi kata apapun percuma, dia tersinggung, saudara. Ya, karena yang jadi kebutuhannya adalah diterima, diakui, saudara ya. Nah, kenapa orang sombong itu kalau kita renungkan, kenapa orang sombong itu egonya besar sekali? Narsisismenya itu besar sekali, saudara ya. Jawabannya satu, karena ada yang salah dengan identitas dirinya, saudara. Amin, saudara ya. Gambar dirinya itu sudah rusak, sehingga apa? Dia selalu minta diperhatikan, dia harus dianggap penting. Ya. Gambar dirinya itu rusak ketika tidak diacuhkan, nggak dianggap, ketika tidak didengar, apa yang terjadi? Dia akan tersinggung, saudara. Karena ada sesuatu yang rusak di dalam dirinya. Saya kasih contoh anggota tubuh kita. Mata kita kalau nggak salah bisa berapa ribu piksel gitu, saudara. Mata kita ini lebih hebat daripada kamera. Nah, tapi apakah kita terus menyombongkan mata kita, saudara? Wah, mata saya ini loh hebat. Enggak, saudara ya. Karena apa? Ya itu normal, saudara. Tapi ketika mata kita sakit, maka kita beri perhatian lebih. Makanya orang-orang yang minta perhatian lebih, itu pasti ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Ada sesuatu yang salah di dalam identitas dirinya. Kalau lihat media sosialnya isinya fotonya dia semua, itu ada sesuatu yang salah, saudara. Foto close up, terus kata-kata quote yang apa gitu ya. Tapi benar-benar dia semua itu fotonya, close up semua gitu. Saya pernah lihat, nggak tahu ada orang random, terus saya buka, loh isinya fotonya dia semua. Itu ada yang salah, saudara. Ya, ingin supaya orang lain notice tentang keberadaannya. Itu ada yang sakit, saudara. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang minder? Sama saja, saudara. Orang yang minder sama-sama memiliki masalah kesombongan. Oh, gimana ya? Aduh, saya nggak mau deh ke depan. Gimana nanti kalau saya salah? Yang dipikirkan adalah dirinya sendiri, saudara. Citra dirinya, image dirinya. Ya, jadi kesombongan itu membuat segala sesuatu terkait tentang dirinya. Itu ciri orang yang sombong. Itu poin yang pertama, saudara ya. Nah, yang kedua kita akan melihat bahwa bagaimana dosa ini akan sangat menghancurkan sekali. Nah, kesombongan pasti menghancurkan. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi orang yang sombong itu sebenarnya sedang menghancurkan dirinya sendiri. Amin, saudara. Ya, jangan sombong, saudara, karena kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Ada beberapa alasan. Yang pertama alasan praktisnya, saudara. Amsal 21 ayat 4, di situ katakan apa? Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik. Ya, pelita orang fasik itu jadi kecongkakan dan kesombongan itu jadi alat untuk dia memandang sesuatu, saudara. Adalah dosa. Ya, jadi kesombongan kita, kecongkakan kita akan mengganggu penilaian kita dan pandangan kita terhadap segala hal. Kenapa, saudara? Karena segala sesuatunya harus tentang saya. Ya. Itulah sebabnya kesombongan akan menghancurkan. Kalau segala sesuatunya itu adalah tentang saya, ya, waktu saya berpendapat saya ditolak dan lain sebagainya, ketika dimasukkan saya nggak terima. Ya. Orang yang sombong akan melihat masukan itu dianggap sebagai serangan. Saudara ya, nasihat dianggap sebagai ketidaksukaan. Wah, kayaknya orang ini nggak suka sama saya. Padahal dia ngasih masukan, saudara. Ya. Tersinggungan karena semuanya harus tentang dia. Makanya orang yang sombong gampang sekali, mudah sekali bertengkar dengan orang lain. Ya. Kesombongan akan membuat seseorang tidak mampu menerima kritik dan belajar dari kesalahan dengan
baik, saudara. Orang yang sombong kalau saudara lihat, itu nggak mau nerima kritik, saudara. Betul nggak? Karena dia merasa dirinya benar terus, saudara. Dan dia tidak pernah mau belajar dari kesalahan. Ada yang bilang Nokia itu hancur karena tidak mau berinovasi, nggak mau dengerin, saudara. Sama, ketika kita tidak mau menerima kritik, kita tidak mau menerima kesalahan tidak mau belajar menerima kesalahan, dan gak mau mengakui kesalahan kita, cepat atau lambat kita pasti hancur, saudara. Ya, itu alasan yang pertama, alasan praktisnya. Alasan kedua, Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Nah, ini alasan yang kedua, saudara ya. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Nah, dari ayat di atas perhatikan yang kata tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap, saudara. Nah, di situ dari ayat di atas, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan itu benci sama orang yang congkak, tapi sangat mengasihi orang yang lemah, tertindas, dan kekurangan. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang pemurah dan maha kasih. Nah, perhatikan, inilah esensinya Tuhan, yaitu memberi, saudara. Ini adalah alasan teologis kenapa kesombongan itu menghancurkan kita. Karena yang namanya kesombongan, kita menikmati segala sesuatunya itu sendiri. Kita mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri. Padahal Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita adalah maha kasih. Dia itu sifatnya, naturnya itu memberi, saudara. Kenapa Allah kita disebut Allah maha pengasih? Kenapa bisa disebut Allah yang maha kasih? Ya, kalau saudara perhatikan, Allah kita disebut Allah maha kasih karena dari sejak kekekalan Allah Tritunggal kita sudah saling mengasihi, saudara. Ya, makanya doktrin Tritunggal adalah doktrin yang paling indah sekali. Allah kita bisa disebut Allah maha pengasih karena apa? Sejak kekekalan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah saling mengasihi, sudah saling memberi, sudah saling memuliakan, saudara. Kalau Allah kita cuma satu pribadinya, satu esensi satu pribadi, dia mau mengasihi siapa? Gak ada, saudara. Dia harus menciptakan untuk bisa disebut menjadi maha pengasih. Berarti Tuhan tergantung ciptaannya, itu bukan Tuhan, saudara. Ya. Jadi esensi Allah yaitu adalah memberi. Nah, dalam teologi sedikit, saudara, ini namanya perikoresis. Itu Allah kita. Dari sejak kekekalan, mereka sudah saling memberi, mengisi, dan mendiami. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang hanya menikmati kemuliaannya sendirian. Allah kita adalah Allah pemberi. Dan ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, manusia didesain untuk saling memberi, saudara. Amin. Kita diciptakan segambar dan serupa. Allah adalah esensinya memberi, mengisi, saling mengisi. Kita manusia juga harusnya demikian, saudara. Tapi karena dosa, kita jadi makhluk yang suka menikmati segala sesuatunya sendiri. Ya. Tim Keller bilang, jika kita hidup untuk mendapatkan kemuliaan dan tidak hidup untuk memberi kemuliaan, maka kita berada di jalur yang akan bertabrakan keras dengan struktur dan keberadaan Tuhan. Kita diciptakan untuk memberi kemuliaan, kita diberikan kemuliaan oleh Tuhan, kita diciptakan untuk mengembalikan kemuliaan itu kepada Allah Bapa lagi. Tapi karena dosa, kita menikmati semuanya sendirian, saudara. Jadi tujuan hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita sendiri. Amin, saudara. Ya. Pengakuan iman Westminster pernah bilang seperti ini. Tujuan akhir manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya, saudara. Tapi karena dosa, kita suka menyimpan kemuliaan itu sendiri. Kita mencari kemuliaan itu sendiri. Kita jadi orang yang sombong. Persis seperti iblis, saudara, yang mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya kesombongan menghancurkan. Karena apa? Kita sedang melawan desainnya Tuhan, saudara. HP kalau kita jadiin ganjelan pintu bisa nggak, saudara? Ada yang menjadikan HP-nya ganjelan pintu, wah pintunya nggak bisa suka nutup sendiri. Saya ganjel pakai handphone. Saya beli handphone buat ganjel. Ada, saudara ya? Bisa, tapi pasti rusak.
hidup kita kalau tidak untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuliakan diri kita sendiri, pasti rusak, saudara. Amin? Amin ya. Poin terakhir, ya, obat dari kesombongan, saudara ya. Kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, kehormatan di sini itu artinya adalah kemuliaan. Jadi kemuliaan datang hanya melalui kerendahan hati, bukan tinggi hati. Makanya orang sombong gak pernah disukain orang, saudara. Tapi kita suka banget pemimpin-pemimpin yang merakyat. Itu suka, saudara ya. Karena apa? Kemuliaan datang melalui kerendahan hati. Kemuliaan tidak datang dari pamer kekuasaan, pamer kekayaan, atau pamer prestasi. Kemuliaan hanya datang melalui kerendahan hati. Satu hari Tuhan Yesus pernah katakan seperti ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Dikatakan apa, saudara? Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara bayangkan, Tuhan itu bisa lahir di istana yang megah atau enggak, saudara? Bisa, saudara ya. Tapi apa yang dia pilih? Dia memilih kandang hewan yang sangat kotor, saudara. Tempat tidurnya tidak berlapis emas. Tempat tidurnya itu bau kotoran, saudara. Itu raja di atas segala raja. Sang pencipta alam semesta memilih untuk lahir secara lemah tidak berdaya sebagai seorang bayi, telanjang di dunia yang sudah rusak. Tuhan yang maha kaya memilih untuk lahir di tengah-tengah keluarga sebagai anak tukang kayu yang tidak dikenal, saudara. Di kota yang kecil, Bethlehem. Jadi miris sekali kalau lihat banyak pelayan Tuhan yang berusaha untuk meninggikan dirinya, sedangkan Tuhannya tidak meninggikan dirinya sendiri, saudara. Kenapa Tuhan melakukan ini? Perhatikan, saudara. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Allah itu sering banget memilih orang-orang yang terpinggirkan, tidak dianggap. Wanita-wanita di Alkitab, perhatikan saudara, Sarah gak punya anak sampai tua. Mungkin ada tekanan dalam kehidupannya karena dulu gak punya anak tuh dianggap bagaimana aib. Lea tidak diinginkan. Tamar kehilangan harapan, saudara. Rahab seorang pelacur. Hana mandul, aib bagi masyarakat pada waktu itu. Ruth hampir kehilangan pengharapan. Tapi Tuhan selalu memilih mereka yang tertindas, terbuang, tidak masuk hitungan. Itu natur Tuhan kita. Selalu memberi dan berbagi, saudara. Termasuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi dalam tanda kutip bodoh bagi dunia supaya bisa menyelamatkan kita. Sering diledekin gak saudara imannya kepada Tuhan Yesus? Tuhan kok jadi anak kecil, Tuhan kok lemah, Tuhan kok telanjang, Tuhan kok makan, Tuhan kok minum. Dia bodoh bagi dunia, tapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kemuliaan yang luar biasa, saudara. Karena kita tahu alasan dia menjadi bodoh bagi dunia adalah supaya kita yang bodoh karena dosa bisa diselamatkan, saudara. Seandainya Tuhan datang dengan kekuatan, kita yang lemah gak punya harapan. Wah, Tuhan datang, wah ini loh aku kuat. Aduh saya lemah Tuhan, saya gak bisa ikut Tuhan. Tuhan datang dengan kepintaran, bagaimana dengan orang-orang yang tidak pintar? Itulah sebabnya Tuhan lahir di tempat paling kotor. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan bagi seluruh umat manusia. Besar, kecil, kaya, miskin. Dia Tuhan buat semua umat manusia. Amin. Dan dia turun ke dunia menjadi bodoh bagi dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dengan kata lain, Kristus menjadi substitusi bagi kita. Apa yang seharusnya dia terima, dia berikan kepada kita, saudara. Berkat yang seharusnya dia terima karena ketaatannya kepada hukum Bapaknya, dia kasih sama kita. Kutuk yang seharusnya kita terima karena dosa kita, ditanggungnya. Jadi kayak tukeran baju.
Baju kebenarannya dipakein kepada kita, baju kutuk dosa kita pakein kepada Tuhan Yesus. Jadi Kristus itu bertukar tempat dengan kita. Filipi 2 ayat 5, Yesus mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya sebagai dengan Allah yang sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada seorang hamba Tuhan, dulunya TNI, pasukan dikirim ke Libya, saudara. Umur 17 tahun, sekarang udah umur 30 tahun. Ini kisah nyata, saudara. Ketika dia akhirnya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Dia melepaskan semua jabatannya. Wah, kamu bodoh sekali, pangkat udah tinggi dan lain sebagainya. Tapi dia lepas untuk ikut Tuhan, jadi hamba Tuhan. Waktu dia baca ayat ini di atas mimbar, baru 2 menit di atas mimbar, dia turun mimbar, dia pergi ke kamarnya, dia nangis, saudara. Selama berjam-jam. Karena apa? Dia merasa, kok ada Tuhan semesta alam mau melepaskan semuanya untuk saya, manusia yang berdosa. Luar biasa, saudara ya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi obat dari kesombongan kita adalah kesadaran bahwa semua yang kita capai, semua yang kita miliki adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah titipan Tuhan, saudara. Ya. Ayat terakhir 2 Korintus 8 ayat 9, di situ katakan apa? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat ini sering dipakai oleh pengkhotbah teologi kemakmuran. Kalau ikut Tuhan, lihat ini pasti kaya. Padahal ayat ini nggak ngomong sama sekali tentang materi, saudara. Ya, dipleset-plesetin. Coba lihat ayat ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita. Apa kasih karunia di sini? Yesus Kristus itu sendirilah kasih karunia di dalam kehidupan kita. Dia yang kaya, punya segala kemuliaan, menjadi miskin, hina, telanjang. Supaya apa? Kita yang telanjang karena dosa bisa dikenakan pakaian kebenaran. Kita menjadi orang kaya yang paling kaya karena kita mempunyai segala berkat rohani yang Bapa miliki. Ya, semuanya dikasihkan ke kita. Karena apa? Ada Yesus yang sudah bayar harganya, saudara. Jadi hari ini, saudara, kalau kita bisa menerima kebaikan Tuhan, padahal harusnya setetes pun kita nggak layak menerima kebaikan Tuhan karena kita berdosa. Tapi kalau hari ini kita menerima banyak kebaikan Tuhan, itu karena apa? Karena ada seseorang yang mati bagi kita, saudara. Itu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi nggak ada yang bisa kita sombongin. Ya. Jadi implikasinya dalam kehidupan kita apa hari ini? Waktu kita kerja keras, kita kerja bukan untuk harga diri kita. Amin, saudara. Kerjaan kita bukan identitas kita. Kita kerja keras karena apa? Karena Kristus sudah baik di dalam kehidupan saya. Saya kerja keras untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita kuat, kita tidak sombong karena kekuatan kita adalah Kristus. Kalau kita kuat, kita bantu yang lemah. Karena Allah kita Allah yang suka memberi. Saya suka memberi. Kalau kita punya banyak, kita tidak menikmati sendiri. Tapi mau berbagi karena Allah lebih dulu berbagi. Bahkan memberikan yang terbaik yaitu anaknya, saudara. Ketika kita punya banyak kelebihan, kita sadar bahwa semua itu asalnya dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita minta Tuhan untuk memulihkan hati kita.